mencoba untuk menjelaskan peer-to-peer system sebagai salah satu bentuk arsitektur sistem terdistribusi untuk tugas mata kuliah sistem terdistribusi yang kedua. Peer-to-peer system merupakan salah satu model jaringan komputer di mana setiap station ataupun komputer yang terdapat dalam lingkungan jaringan komputer tersebut bisa saling berbagi, mencari, dan mengunduh berkas. Jaringan peer-to-peer mulai banyak digemari ketika Microsoft merilis sistem operasi Windows for Workgroup pada tahun 1992. Workgroup dalam hal ini memiliki konotasi kolaborasi tanpa adanya pusat kontrol atau server. Ya, artinya peer-to-peer system berbeda dengan sistem client server. Karakteristik kunci jaringan tersebut adalah dalam arsitektur jaringan ini tidak terdapat sebuah server pusat yang mengatur klien-klien karena setiap komputer bertindak sebagai server untuk komputer lainnya. Jadi sangat jelas perbedaannya dengan sistem client server, di mana pada sistem client server semua klien diatur administrasi jaringannya oleh server, sementara dalam peer-to-peer system setiap komputer, setiap node atau setiap item jaringan itu menjadi server ataupun menjadi klien untuk dirinya masing-masing. Ini merupakan ilustrasi bentuk dari arsitektur jaringan peer-to-peer di mana setiap komputer langsung terhubung. Terhubung di sini dalam artian bisa melalui jaringan LAN secara langsung dari satu komputer ke komputer lain, atau melalui switch atau hub, atau bahkan melalui cloud, melalui jaringan internet. Jadi setiap komputer dapat terhubung satu sama lain secara langsung untuk kita tadi, untuk berbagi file, mencari berkas, atau menjadi server untuk komputer lainnya. Dalam ilmu komputer, jaringan peer-to-peer terdiri dari sebuah kelompok perangkat yang secara bersama-sama menyimpan dan membagi berkas. Setiap peserta node, kita sebut di sini node, bertindak sebagai peer individual. Node itu jadi setiap titik dalam jaringannya, sementara yang dimaksud peer dalam hal ini adalah setiap individu komputer tersebut yang secara logis memiliki fungsi level yang sama atau ekuivalen dengan yang lain tentunya, di mana setiap node memproses bagiannya sendiri kemudian melakukan balancing terhadap proses. Ada beberapa kelebihan dari arsitektur peer-to-peer system ini. Yang pertama adalah kemudahan instalasi. Kita tidak memerlukan pengaturan jaringan yang kompleks, gitu ya. Cukup terhubung saja kedua komputer dengan bisa menggunakan kabel UTP tersendiri. Tidak memerlukan instalasi jaringan seperti halnya pada arsitektur client server. Kemudian lebih efisien karena tidak terlalu banyak memerlukan sumber daya. Dalam hal ini sumber daya jaringan tentunya lebih fleksibel karena bisa diatur dengan cepat. Hubungan antara satu komputer dengan komputer lain bisa langsung terhubung, gitu kan, tanpa adanya pengaturan jaringan yang lebih lanjut. Kemudian tidak memerlukan fleksibel di sini, dia tidak memerlukan juga ketergantungan
pada server, karena semua komputer ya bisa berperan sebagai server. Kemudian jika salah satu komputer bermasalah, maka tidak akan mengganggu jaringan komputer lain. Berbeda dengan sistem client server, tentunya jika ada satu klien bermasalah, notifikasinya akan muncul di server, dan untuk memperbaikinya tentu memerlukan administrasi jaringan melalui server. Nah, di sini setiap komputer dapat berperan sebagai klien ataupun sebagai server. Contoh sederhananya mungkin di satu jaringan perkantoran atau sekolah, kita bisa menginstal aplikasi di komputer manapun. Jika aplikasi tersebut bisa dihubungkan secara jaringan, maka untuk komputer klien yang lain, komputer lainnya bisa menjadi klien mengakses program atau database yang ada melalui jaringan. Itu kan tidak memerlukan administrasi apapun, kecuali mungkin pembentukan workgroup. Jadi dia nembak ke domain yang mana gitu, nama komputer domain yang mana. Tidak membutuhkan sistem operasi maupun aplikasi khusus untuk server, jelas, karena setiap komputer standalone berdiri sendiri. Sedangkan untuk client server kan kita memerlukan server berbiaya mahal dengan sistem operasinya juga yang khususnya itu Windows Server. Kemudian tidak membutuhkan administrator khusus untuk merawat jaringan. Yaitu tadi jika salah satu komputernya bermasalah, ya itu menjadi tanggung jawab, istilahnya tanggung jawab masing-masing gitu ya. Kemudian ada beberapa kekurangan dari arsitektur peer-to-peer system, diantaranya adalah tingkat keamanan yang rendah. Tingkat keamanan yang rendah ini karena keamanan jaringannya kan ditentukan oleh user masing-masing komputer, yang imbasnya tentunya ya masing-masing komputer berbeda-beda. Yang satu terpasang antivirus, yang satu tidak. Yang satu firewallnya aktif, yang satu tidak. Sementara kan kalau melalui arsitektur client server, semua hal tersebut bisa diatur melalui server. Kemudian backupnya dilakukan pada masing-masing komputer. Nah, ini menjadi salah satu kekurangan, karena itu tadi rentan karena tingkat keamanannya rendah, sedangkan backupnya dilakukan di masing-masing komputer. Maka jika komputer misalkan dia menjadi server aplikasi, dia bermasalah, yang lain ya tidak dapat mengakses dan tidak ada backup data cloudnya, atau tidak ada melalui hal yang sekarang lagi banyak dipakai itu semacam mutable wrap untuk server gitu, untuk penyimpanannya. Kemudian troubleshooting yang lebih sulit sebab semua komputer terlibat dalam sistem komunikasi jaringannya. Artinya ini lebih kompleks karena settingan semua komputer berbeda-beda yang terhubung dalam jaringan peer-to-peer ini, sehingga kita tidak akan mengetahui misalkan ada satu komputer bermasalah, minta solusi, kita kan tidak bisa mengetahui secara detail ini masalahnya apa, karena settingannya ya masing-masing, tidak diatur oleh administrator atau server. Administrasi tidak terkontrol, itu tadi jelas, semua bisa disetting sekehendak pemilik komputer atau masing-masing user, sehingga tidak bisa dikontrol oleh sistem. Kemudian banyak
file sharing yang akan mempengaruhi kinerja komputer, karena semua kan di backup di komputer masing-masing. Otomatis ya kinerjanya lebih rendah daripada jaringan client server, karena setiap komputer bisa bertindak sebagai client dan server. Saat ini mungkin jaringan peer-to-peer lebih banyak dipakai di perkantoran atau di institusi atau organisasi. Namun ada juga beberapa aplikasi yang menggunakan peer-to-peer system dalam administrasi jaringannya. Contohnya BitTorrent, mungkin salah satu aplikasi yang paling populer. Aplikasi untuk berbagi berbagai macam file, walaupun sering mengundang kontroversi karena banyak file-file ilegal yang di-sharing di situs torrent tersebut, misalkan gitu. Kemudian ada Gnutella ini open source, mungkin ya, berbeda dengan BitTorrent. Gnutella ini open source, berbasis Linux, sama tujuannya untuk berbagi file sharing. Ada Fuse, kalau dulu namanya Azerius, sama juga fungsinya untuk berbagi file sharing. Ada email, ini biasanya lebih populer untuk berbagi file musik kalau dulu. Ada ShareItza juga sama si aplikasinya untuk berbagi file atau sharing melalui jaringan peer-to-peer. Nah, selain itu juga ada uTorrent hampir sama dengan BitTorrent, cuman mungkin lebih ringan untuk penggunaan resourcesnya. Mungkin itu saja sekilas pengenalan untuk arsitektur peer-to-peer system dalam sebagai salah satu model sistem terdistribusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.